Genius mendadak bersama The Proms. Oke adik, kesempatan ini The Proms akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang OSN IPA Fisika SMP ya. Menuju KSN IPA Fisika SMP. Oke, gini adik-adik, yang kita tampilkan di sini adalah soal asli ya OSN tahun 2019 ya. Ternyata utamanya soal yang tidak ngitung. Di sini adalah soal-soal yang konsepnya sangat dalam ya dan sangat mungkin menimbulkan miskonsepsi ya, hingga tidak aneh jika beberapa pihak yang bahas ini ada perbedaan-perbedaan dan masing-masing bertahan ya pada perbedaan itu. Nah, di sini The Prams tampilkan semuanya ya, dan nanti akan sangat jelas ya, sehingga insya Allah tidak ada lagi perbedaan itu ya, karena argumen atau alasan konseptual akan kita jelaskan sejelas-jelasnya. Oke ya, insya Allah video ini akan mencerahkan untuk semuanya. Oke, siap adik-adik, kita mulai. Pada yang saya tulis nomor 6 di sini ya adik, ini adalah tentunya asli soal OSN ya tahun 2019. Oke. Sebuah benda dilemparkan ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu. Manakah dari grafik berikut yang tepat menggambarkan kecepatan benda terhadap waktu? Oke. Ilustrasinya gini adik. Ini bumi, ini benda dengan kecepatan awal tertentu. Begitu ya. Tentu saja dia akan mengalami GLBB diperlambat hingga pada titik tertinggi atau sering dinamai H maksimal, maka kecepatannya 0. Gitu ya. Setelah itu dia akan turun. Gitu ya. Sehingga yang kita perlu tahu di sini, ketika naik itu GLBB diperlambat, hanya negatif. Ketika turun GLBB dipercepat, hanya positif. Ya, sehingga nilai dari kecepatan ketika naik, gitu, adik, kecepatan ketika naik karena diperlambat, dia akan makin besar atau makin kecil? Ya, tentu saja makin kecil. Berawal pada nilai V0 ya, V0. Lalu kecepatannya akan semakin kecil. Kalau berkurang berarti kemana? Ke atas apa ke bawah? Ya, ke bawah. Berkurangnya secara linier, makanya garis lurus gitu ya. Nah, tapi setelah itu nanti adik-adik ya, sampai di sini ini kan V-nya 0 ini. Betul ya? Di titik ini V-nya kan 0. Jadi ini tepat di puncak, adik. Ini harus tahu ya. Ini tepat di puncak. Nah, gitu. Nah, sehingga dari situ adik-adik tentu jawaban ini sudah lewat. Ini sudah lewat. Ini namanya fungsi konstan. Ini berbanding lurus linier, padahal kecepatannya berkurang. Nah, tinggal ada dua. B apa D? Nah, inilah yang suka menjadikan polemik beberapa kalangan bahas itu beda deh ya. Pernah melihat referensi itu beda dan akhirnya senyum-senyum aja. Ya. Permasalahannya adalah begini. Setelah itu kan kecepatan dia akan bertambah apa berkurang? Makin besar apa makin kecil kalau turun? Akan semakin besar ya. Dari 0 itu dia akan semakin besar. Ya. Nah, ada yang mengatakan akan semakin besar itu jawabannya seperti D. Tapi ada yang membahas akan semakin besar itu jawabannya seperti B. Nah, ini kan ya dari 0, kemudian punya nilai dan akan semakin besar nilai itu. Nah, ini dari 0 akan punya nilai dan akan semakin besar nilai itu. Ayo adik-adik, gimana? Kalau kamu cenderung B apa D? Nah, coba punya jawaban dalam hati, nanti saya luruskan. Nah, jadi masing-masing memang punya alasan adik untuk menjawab B atau D, ya. Tapi mulai sekarang adik-adik, saya luruskan perhatian. Ya, bahwa di sini punya kecepatan awal, kecepatan. Oke. Kemudian menggambarkan apa, Dek? Kecepatan lagi. Ternyata yang dikatakan di soal itu adalah kecepatan.
Artinya kalau kecepatan itu besaran vektor apa skalar, adik? Tentu saja vektor. Apa yang membedakan vektor dan skalar? Ya, berarti kalau vektor, arahnya harus diperhatikan. Karena dia punya arah. Lah adik-adik, ya, coba kita lihat ini. Di atas 0 ya, tentu ini positif. Ya, berarti ini kan nilainya positif, hanya semakin kecil. Semua ini daerah positif. Dan ketika dia turun, ya, berarti arah kecepatannya berbalik. Maka kecepatan itu harus negatif. Nah, kalau kecepatan negatif, kecepatan di daerah mana? Di bawah 0. Maka yang benar ini ke sini, adik, enggak ke sana. Kalau ke sana berarti nilainya positif terus, arahnya sama. Gitu ya. Berarti bagaimana tentang ini? Ini tidak bisa dibenarkan sepanjang yang dikatakan adalah kecepatan. Ya, adik-adik, bedakan dengan soal jika kelajuan. Kalau soalnya V itu bukan kecepatan tetapi kelajuan, it's okay. Ya, itu benar kalau kelajuan. Kenapa? Karena kelajuan itu adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan besaran vektor. Sehingga kecepatan berbalik arah berarti nilainya dari tadi positif kemudian negatif. Makin ke bawah akan semakin besar, negatif semakin gede negatifnya. Maka betul sekali ini. Gitu ya. Oke, jadi nggak perlu perdebatan lagi. Karena apa? Alasannya permasalahannya di sini adalah bilangnya kecepatan, sehingga otomatis dia besaran vektor. Maka kalau besaran vektor, arah ditentukan oleh tanda. Gimana, jelas adik ya? Berarti ya, ketika memang positif ya harus di atas 0. Kalau negatif ya di bawah 0. Makanya jawabannya adalah D. Mantul ya. Ini lewat ini, sudah tidak beralasan itu salah gitu ya. Oke, dan adik-adik tetap semangat, ikuti terus karena nanti ke bawah juga ya banyak hal-hal yang miskonsepsi, sehingga kadang-kadang sudah merasa benar, merasa pas, begitu keluar nilainya jelek. Begitu keluar nggak juara. Begitu keluar rankingnya membengkak, kan begitu ya. Oke, maka konseptual sekali. Nah, ini yang asli keluar di tahun 2019. Baiklah, adik-adik, bagaimana The Primes membuat prediksi? Ini juga nggak kalah asiknya prediksi The Primes ini ya. Coba ikuti adik-adik. Posisi benda yang bergerak sebagai fungsi parabolik. Wah, keren lah ini parabolik ya. Berarti sudah lebih wow dari soal asli ini. Ya. Ditunjukkan gambar di bawah ini. Oke, parabolik karena memang ini lengkung adik ya. Pada saat T1, jadi ketika kondisi ini berarti di sini. Pernyataan manakah yang benar? Gitu adik. Ya, saat T1 manakah yang benar? Oke, gimana ini adik? Nah, adik kalau melihat grafik pertama, perhatikan grafik itu apa terhadap apa. Karena ini sangat menentukan bentuknya. Jadi X ya, X di sini adalah menyatakan posisi. Posisi itu vektor ya. Kalau skalarnya jarak adik ya, berarti boleh S boleh, boleh R boleh. Ya, itu sama. Kemudian di sini adalah waktu. Gitu adik. Ya. Oke, mari kita lihat kira-kira seperti apa. Bergerak dengan kecepatan negatif ketika di sini. Loh adik, ketika di sini, ini kan memang 0 ya. Yang negatif kan nilai dari ini negatif. Yang negatif apanya? X-nya. X-nya itu kecepatan apa bukan? Bukan. Ya, itu sama sekali tidak ada jaminan benar ya. Jadi yang negatif ya, bukan kecepatannya, tapi apa, Dik? Posisinya. Maka seperti yang saya katakan, pertama lihat dulu apa terhadap apa, gitu ya. Kemudian ada adik bergerak diperlambat, berhenti sesaat, bergerak dengan percepatan berubah. Oke, coba ke sini. Adik, pastinya X atau sering adik kenalnya adalah S. Kalau linier berarti GLB V kali T. Tapi kalau lengkung ya, kan lalu kita mengenal yang kuadrat ya. Yang kuadrat ini berarti masuknya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Gitu ya adik-adik ya.
Oke, berubah peraturan ya. Sehingga kalau GLBB bagaimana ciri A-nya? Percepatannya adalah tetap. Ini ciri GLBB. Kalau GLB kecepatannya yang tetap ya. Sehingga karena ini GLBB percepatannya tetap. Coba baca jawaban D. Bergerak dengan percepatan berubah langsung salah. Ya. Sudah kita eliminasi, tinggal ada dua jawaban, B atau C. Bagaimana adik-adik? B atau C. Bergerak diperlambat ya, atau berhenti sesaat. Iya. Jadi kata kuncinya di sini, tepat saat T1 ini loh, titik ini loh, Dek ya. Dia bergerak apa berhenti itu dulu. Ya. Sehingga masalah diperlambat dipercepat urusan nanti, tapi di sini ini bergerak apa berhenti? Ya gimana, Dek? Antar dua jawaban ini. Keren sekali soal ini ya. Ketika T1 dia bergerak apa berhenti? Ya, gini adik-adik. Kita buat ilustrasi untuk bisa tahu tentang ini ya. Coba perhatian tentang posisinya. Pada ilustrasi pada jalan yang sesungguhnya, misalnya adik, ini adalah menyatakan X. Ketika X-nya ini 0, berarti ini daerah positif ya. Nanti ini daerah negatif. Dia itu bergerak pertama kali semakin positif apa semakin negatif? Semakin negatif. Jadi gerakannya itu semakin negatif berarti ke kiri. Set gitu. Ini sini ya, set, makin ke kiri. Sehingga ketika T1 waktunya, adik, perhatian, dia bergeraknya akan semakin positif, jadi menuju 0. Ternyata menuju 0. Ini loh ya, ini. Menuju 0 sampai 0, terus kemudian terus ke sana. Ini ilustrasi sesungguhnya begitu. Sehingga tepat ketika T-nya T1 itu di titik ini. Bagaimana dengan kondisi titik ini? Adik-adik, mari berpikir. Suatu benda tadi bergerak ke kiri dalam satu garis lurus, kemudian dia balik ke kanan. Maka tepat di sini, diam apa bergerak? Ya sudah jelas sekali. Sangat bisa dipastikan, pasti diam. Ya, tadinya bergerak ke kiri, kemudian ke kanan dalam satu garis lurus, ya pasti diam. Kalau diam itu bagaimana, Adik? Berhenti sesaat, ini lewat. Gitu. Ya. Luar biasa deh ya. Prediksi Indopram ini menuntut konsep yang sangat dalam. Ya, sehingga tentang grafik ya sama pada gerak lurus ya. Jadi sangat mungkin, bukan tidak mungkin. Baik, oke ya, ngerti ya Dek ya? Gitu ya. Jadi mengeliminasi jawaban tetap itu adalah triksnya, kemudian sesuaikan dengan konsepnya, lalu hati-hati. Ya, kalau tentang B dan C ini masih berdebat ya. Ya kebangetan. Setelah saya jelaskan, kalau belum dijelaskan ya itu biasa. Oke. Jelas ya, Dek ya? Oke, baiklah kita lanjutkan. Ya, asik sekali karena memang fisika ya. Ini konseptual sekali ya. Saya kira lebih konseptual dari matematika. Sehingga apa? Penguasaan konsep yang bertingkat, artinya konsepnya belum nyampe, ini berpotensi menghasilkan jawaban yang berbeda dan masing-masing merasa benar. Ya, nah salah satu tugas The Prams adalah memberikan pencerahan, meluruskan gitu ya. Maka mari ikuti terus ya sampai betul-betul adik-adik mendapatkan gambaran konsep yang paling tepat. Baik, sekarang nomor 7. Perhatian 7. Oke, 7 adik ya. Hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik adalah asli OSN 2019. Ya ternyata banyak juga soal nggak ngitung. Ya emang ya. Sampai SMA pun begitu ya. Jangan dipikir semua ngitung. Soal yang semua ngitung itu jelek. Ya. Kenapa? Karena kadang tidak menampilkan konsep yang mendasar ya. Begitu. Oke. Kenyataannya juga seperti itu. Mau sampai ke soal Ki Hajar, nggak ngitungnya lumayan banyak. Mau sampai ke soal PISA, nggak ngitungnya banyak. Padahal ilustrasinya panjang. Kemudian mau sampai ke soal AKM nanti, juga tidak ngitungnya akan proporsional. Maka apa, Dek? Di fisika ya, pemahaman konsep ini teramat sangat penting. Tidak kalah dari ngitungnya.
Bukan berarti ngitung nggak penting adik ya. Baiklah, mari. Pesawat terbang dapat terangkat naik itu kenapa? Gitu. Apakah karena gaya dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan? Masa iya sih? Hambatan udara akibat luas penampang? Lo menghambat kok malah naik? Ini nggak masuk akal. Perbedaan tekanan udara atau gaya aksi reaksi dengan tanah. Kalau aksi reaksi dengan tanah itu kan pesawat memberikan ke tanah sebesar gaya berat, lalu tanah punya gaya reaksi sebesar gaya normal, dan dia resultannya 0, N sama dengan W. Normal sama dengan beratnya. Lah kalau gitu kan setimbang, tidak mungkin dia akan dapat terangkat. Berarti ini langsung salah ini. Tidak masuk akal ya. Gaya dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan badan pesawat. Iya. Seperti ini, adik. Bisa cocoknya bukan pada pesawat adik, tetapi pada apa? Roket, di mana yang dia pakai adalah hukum kekekalan momentum. Pesawat beda dengan roket. Padahal soal ini pesawat terbang apa roket? Pesawat terbang, berarti ini juga salah. Tinggal B atau C. Hambatan udara akibat luas permukaan atau perbedaan tekanan. Nah, konsep sesungguhnya begini adik. Berawal dari hukum Bernoulli, tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Adik mengerti. P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu konstan. Karena ini nanti kaitannya kemana-mana, tentu tak saja target adik-adik tidak hanya menjawab soal ini, tetapi punya pemahaman yang dalam. Gitu ya adik ya. Nah, sehingga dari sinilah lalu konstan itu kondisi 1 sama dengan kondisi 2. Artinya apa? P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Gitu adik. Ya. Kalau Bernoulli tidak ada salahnya kamu harus tahu bagi yang mau maju KSN. Ya. Karena tingginya sama, pesawat itu kan sayapnya tingginya sama, maka ini dicoret. Ketika inilah adik-adik langsung punya P1 dikurangi P2. Siapa itu? Berarti setengah rho kurung buka V2 kuadrat ini pindah ruas dikurangi V1 kuadrat. Setengah rho-nya saya keluarkan, saya faktorkan. Dan adik-adik inilah yang dinamakan delta P. Ya. Apa delta P itu? Delta P adalah perbedaan P. Apa P itu? Dia adalah tekanan. Tekanan apa? Tekanan udara. Di mana? Di bawah sayap dengan di atas sayap. Ya. Di mana, Adik? Di bawah sayap dengan di atas sayap. Oke. Adik-adik. Lah, emangnya kalau terangkat itu dengan apa? Tentu dengan gaya. P itu siapa toh? F per A. Sehingga dari sini siapa F? Ya P kali A. Sehingga delta F atau gaya angkat tentu delta P kali A. Padahal delta P-nya sudah kita turunkan ini tadi. Seperti ini adik ya. Sehingga kali A jadinya apa? Setengah rho A kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Sederetan rumus yang asik. Asik banget ya. Sangat asik. Permasalahannya adik-adik, kalau soal itu menanyakan mengapa dia terangkat, ya karena ada gaya angkat. Gaya angkat itu berasal dari mana? Dari delta P. Apa delta P? Perbedaan tekanan. Hambatan udara, perbedaan tekanan. Sudah selesai. Ini lewat. Gitu adik. Ya. Tetapi sebenarnya kalau dikejar lagi adik-adik, terangkatnya karena perbedaan tekanan udara di sisi atas dan bawah itu sudah benar. Tetapi ada yang lebih benar lagi, yaitu penyebab delta P itu apa? Perbedaan tekanan itu penyebabnya apa? Tidak lain adalah karena ini adik, kita punya V2, V1 itu loh. Ya, loh, apa toh V2? Yaitu adalah kecepatan udara. Di mana? Di atas sayap. Begitu adik. Apa V1? Kecepatan udara di mana?
di bawah sayap. Apa yang menyebabkan ada perbedaan tekanan? Karena perbedaan kecepatan udara di atas sayap dengan di bawah sayap. Itulah penyebab dari perbedaan tekanan. Jadi tugas mesin pesawat itu sebenarnya apa? Ya, cuma sederhana, dia hanya menciptakan perbedaan kecepatan udara di atas sayap dengan di bawah sayap. Ya, itu penyebab utama sehingga pesawat itu terangkat, adik-adik ya. Nah, sehingga karena ada perbedaan kecepatan, maka ya tekanannya itu juga berbeda ya. Hanya soal ini jawaban yang dimunculkan adalah perbedaan tekanan. Ketika muncul jawaban perbedaan tekanan udara itu ada, kemudian ada lagi jawaban perbedaan kecepatan udara. Dan tipe soalnya adalah ABCD. Coba adik pilih yang mana? Tentu saja penyebab yang paling mendasar bukan perbedaan tekanan tetapi perbedaan kecepatan ya. Itu penyebab yang paling mendasar. Nah, kalau gini saja apa salah? Ya tidak salah. Apa boleh? Ya tetap boleh. Ya, tetapi adik harus tahu ya, hal yang lebih tinggi secara konseptual dari sekedar soal yang ditampilkan. Luar biasa. Nah, itulah mengapa saya tahu bahwa adik di SMP belum sampai rumus ini. Kok sampai rumus ini saya tampilkan? Karena akan berakibat pada pernyataan konseptual yang sangat-sangat beda. Ngerti ya adik ya? Oke, baiklah. Sudah jelas ya jawabannya C ya. Nggak meragukan lagi, tanpa debat lagi harusnya. Oke, nah. Prediksi The Pram lah lebih keren, luar biasa. Menindaklanjuti soal ini lebih detail, lebih nyata, ya. Kira-kira gini. Dari gambar di bawah ini P1 dan V1 adalah tekanan dan kecepatan udara di atas. Jadi secara indeks dengan ini sebaliknya ya. Ini kan boleh saja pakai indeks ya. Tapi pastinya ini yang di atas kurangi yang di bawah gitu loh Dek ya. Kemudian yang indeks 2 adalah ya di bawah. Kebalikannya ini tidak apa-apa, cuma indeks. Saya AB, ini 1, 2 gitu aja boleh kok ya. Agar saya pesawat dapat mengangkat. Mengangkat itu kemana adik? Tentu ke atas. Maka syaratnya. Keren adik ya. Kalau tadi adalah mengapa bisa terangkat, sekarang apa syarat terangkatnya? Luar biasa ya. Ini betul-betul estafet ya, berlanjut. Ya, tingkatan berikutnya setelah tahu mengapa terangkat, maka bagaimana bisa terangkat ya. Sebenarnya kan persoalan itu gitu ya, mulai dari apa. Ya, apa itu berarti hanya menyebutkan. Kemudian setelah apa adalah bagaimana. Terus mengapa itu bisa terjadi kan gitu ya, tingkatan intelektual, intelijensi itu begitu. Nah, sekarang ini satu tingkat di atasnya tentu seperti ini. Coba adik, terangkat itu kemana? Tentu ke atas bukan? Lah supaya ke atas, ini kita pakai indeks sesuai soal adik ya. Supaya bisa ke atas, berarti delta P-nya itu kan arahnya ke atas. Maka P2-nya harus lebih besar dari P1. Ya, itu logis sekali. P2 lebih besar dari P1. Bagaimana dengan kecepatannya, adik? Kalau kita sudah ngerti rumusnya sih jelas banget. Bahwa kecepatan udara 2 tadi apa? Yang di atas, itu lebih besar. Karena kan yang dikurangi. Jadi yang dikurangi ini lebih besar. Yang di atas itu lebih besar. Kalau ini yang di atas siapa? V1. Berarti V1 harus lebih besar dari V2. Ya, sudah ada jawaban seperti ini. Mari kita lihat. P2 lebih besar dari P1, oke. V1 lebih besar dari V2, oke banget. Sudah ketemu. Ini jawabannya. Ya. Ada sebuah kesimpulan berarti adik pada hukum Bernoulli, ya. Berarti P, ya adik, P2 lebih besar, ini V2 lebih kecil. Berarti P ini berbandingnya lurus apa terbalik dengan V? Gimana? Berbanding lurus apa terbalik? Sudah kelihatan. Terbalik dengan V.
Ya, P2 lebih besar, V2 lebih kecil. Jadi kan dia berkebalikan, adik. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kembali persamaan Bernoulli ya, saya tampilkan lagi. P tambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu tetap konstan. Adik-adik, 3 suku, ya betul suku ya namanya kalau di penjumlahan, kalau perkalian kan faktor. 3 suku itu kalau dijumlahkan nilainya tetap. Sehingga ketika P-nya misal diperbesar, supaya jumlahnya itu tetap, berarti daerah sini harus kecil. Supaya kalau dijumlah tetap, betul ya? P-nya besar, maka V-nya harus kecil. Gitu deh cara menganalisanya. Sebaliknya kalau P-nya kecil, adik-adik, kalau P-nya kecil, supaya jumlahnya itu tetap, maka di sini harus besar. Betul ya, berarti terbalik ya. Meskipun terbaliknya linear apa bukan? Bukan linear, tetapi itu terbalik. Meskipun bukan linear. Mengapa bukan linear? Karena dalam V ini ada kuadratnya. Ngerti adik? You know? Makanya akhirnya seperti ini. Ya, oke. Sebenarnya kita sudah menjawab dari tadi kok, adik ya. Cuma sekali lagi, jawaban di fisika tidak untuk dihafalkan adik, tapi untuk dimengerti secara konseptual. Apa tujuannya? Ketika soal itu dirubah ya dengan konsep yang sama, adik masih tetap bisa menjawab dengan benar. Itu tujuannya. Oke, siap adik? Siap ya. Begitu ya, ketika The Pram mengupas tuntas permasalahan konseptual soal-soal di fisika. Hanya asik banget ya. Baiklah adik, sekarang ke nomor 8. Oke. Nomor 8 masih soal asli ya, asli. Hanya setiap prediksi The Pram menggigit banget ya. Iya, dan tidak jauh dari masalah asli, tetapi memang kita dalamkan intensitasnya dan kemungkinan larinya kemana itu ya insya Allah sudah kita pegang. 8 perhatian. Perbandingan luas penampang lengan pompa hidrolik. Baik, mari kita sampai di pompa hidrolik. Adalah luas itu A. A1 banding A2 adalah 1 banding 100. Jika percepatan gravitasi 10, oke, biasa, G kecil ya, Dek ya. Untuk dapat mengangkat beban itu kan berarti di penampang besar, Adik ya. Berarti F2 itu. 2 ton. 2 ton itu berapa kilogram, Adik? 2000 kilogram. Yang namanya beban tentu bukan massa, tapi berat, maka M kali G. 2000 kali 10, berapa, Adik? 20.000, bukan lagi kilogram tapi sudah newton, gitu ya. Sampai sini sudah ada goyangnya adik, gitu ya. Diperlukan gaya berapa? Ya udah, berarti F1-nya berapa? Hati-hati, di sini sudah berpotensi salah. Kalau adik di sini cuma 2000 karena tahunya 2 ton itu 2000 kilogram, lalu sini nulisnya 2000, padahal nanti ditanyakan gaya itu dalam newton. Saya lihat jawabannya selisih 0. Ada 10, ada 100. Wow, cuma selisih 0. Ada 20, ada 200. Jadi sangat menjebak jawaban ini ya. Adik salah pun disediakan jawabannya. Keren ya. Oke, pastinya adik-adik ya. Bahwa pompa hidrolik ini penerapan dari hukum apa, adik? Tahu ya? Hukum Pascal. Di mana tekanan yang diberikan diteruskan sama ke segala arah. Tekanan sama ke segala arah. Ya sudah, P sama dengan P. P1 sama dengan P2, gitu adik ya. Apa rumus P tadi? Ya, rumus dasarnya sama, F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Adik-adik, F1 ditanyakan A1 1, F2-nya 20.000 dan A2-nya 100 adik. Asik banget ya angkanya, nggak berbelit-belit sama sekali. Satu langkah lagi dengan perkalian silang kita temukan F1-nya adalah 200 kali 1. Ya udah 200 Newton. Kok jadi gampang yang ngitung ya daripada yang nggak ngitung. Yang nggak ngitung penuh dengan hal yang meragukan ya. Pemikiran-pemikiran salah pun disediakan gitu ya. Oke. Beginilah fisika adik. Tapi asik ya, asik. Makanya ketika ada miskonsepsi itu
Saya suka senyum-senyum sendiri gitu ya. Asik, asik gitu dalam hati. Nah, kesempatan inilah ya untuk meluruskan. Adik-adik, sekarang ini pompa hidrolik. Mungkin dongkrak hidrolik. Penampangnya itu sebuah pipa. Pipa itu umumnya tabung. Sehingga A yang dimaksud ini luas penampang. Ketika memang tabung berarti A yang dimaksud adalah luas lingkaran. Apa, Dek? Bisa pi R kuadrat. Kalau dengan diameter apa, Dek? 1/4 pi D kuadrat. Ini kita kembangkan, adik-adik. Berarti rumus itu boleh dong. Dari sini ya, dari rumus dasar ini. Ketika nanti komponen yang diketahui adalah di jari-jari ya, berarti F1 dibagi A1. Pi R1 kuadrat sama dengan F2 dibagi A2. Pi R2 kuadrat, adik-adik. Kemana pi-nya? Sudah saya tulis tapi saya coret sehingga hilang. Ngerti? Setuju? Sehingga sudah tidak ada pi-nya. Loh, kalau dengan diameter bagaimana, adik? Mari. F1 per 1/4 pi D kuadrat sama dengan F2 per 1/4 pi D kuadrat. Akhirnya kan gini aja, Dek. Loh, kemana 1/4 pi-nya? Sudah saya tulis dan saya coret. Oke? Ternyata, adik, mau pakai jari-jari, mau pakai diameter, ini langsung kuadratnya. Ngerti ya? Sadar? Sadar. Oh, berarti soal yang datanya langsung A ini soal yang masih biasa. Ya. Dan soal yang sudah satu tingkat di atasnya bukan luas, tetapi apa? Mungkin perbandingan jari-jari, perbandingan diameter. Ya, bukan perbandingan, mungkin data real tentang jari-jari dan data real tentang diameter. Itu satu tingkat di atasnya. Dan itulah yang sudah The Prams siapkan menjadi prediksi The Prams. Gitu, adik. Coba di nomor ini. Ya, berarti harus sudah lebih lancar. Dongkrak hidrolik, tadi pompa hidrolik, ya. Dasar kerjanya kan hukum yang sama. Digunakan mengangkat sebuah mobil jika pipa kecil berdiameter, ini dia. Kecilnya saya indekskan 1. D1 adalah 7 cm. Ya. Kemudian yang besar berarti D2 adalah 60 cm, gitu adik-adik. Gaya yang harus diberikan pada pipa kecil jika berat mobil itu otomatis adalah F2. Ya, karena kita berikan di penampang yang besar. Gitu adik ya, 19.080 Newton. Lalu adik-adik, berapa gaya yang di sini? Jadi F1-nya ditanyakan. Iya. Karena tadi sudah banyak bercerita, iya. Sudah banyak bercerita tentang konsepnya. Maka kini kita langsung menggunakan saja. Apa tadi, Dek? F1 bagi D1 kuadrat sama dengan F2 dibagi D2 kuadrat. Dari data D nggak usah dirubah ke jari-jari, nggak perlu. Ya, begitu. Sehingga F1-nya memang ditanyakan, adik. D1 7 kuadrat 49. Sama dengan F2 19.080. Dibagi D2 dikuadratkan. 36 nolnya 2. Betul gitu? Oke. Dari sinilah langsung kita dapatkan berapa itu F1. Berarti 49 kali 19.080 bagi berapa, Dek? 3.600 gitu ya. Angkanya ada cukup cantik angka ini ya. Oke. Baiklah, Adik. Kalau ini nanti Adik akan coret dengan ini. Kita dapatkan adalah itu 530 tapi ada nolnya, berarti 5,3. Maka akhirnya tinggal mengalihkan 5,3 dikalikan dengan 49, ya. Dan situ jawabannya adalah 260 Newton. Oke. Set, selesai. Ya. Ingat ya. Kalau memang diketahui diameter tidak perlu jadikan jari-jari dan perbandingannya langsung. Karena kalau ada dijadikan jari-jari ini ada setengahnya lagi pula setengahnya dicoret. Nah, harus cerdas gitu dong. Ya. Oke, adik. Baiklah, hukum Pascal keluar di KSN 2019. Ya. Dengan soal yang asli dan kita kembangkan dalam prediksi. Selalu begitu bersama The Prams. Sekarang nomor 9, adik. Mari kita perhatikan bersama.
Air sungai dimasukkan dalam pipa U. Oke, kita butuh ilustrasi. Langsung kita buat pipa U. Gini, kurang lebih ya. Keren ya pipa U-nya. Ke salah satu pipa U dimasukkan minyak yang massa jenisnya 0,88. Ingat, ini rho minyak. Sehingga mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak itu 10 cm. Baik. Adik, ini minyaknya. Saya arsir minyak ya. Ternyata ini adalah 10 cm. Jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air. Oke, adik. Tentu saja di sini adalah air. Permukaan minyak 2 cm lebih tinggi. Ini 10 berarti 2 cm lebih tinggi itu. Maka airnya hanya sampai di sini. Dan ininya 2 cm kata soal. Oke? Karena ilustrasi harus benar. Kesalahan ilustrasi akhirnya kesalahan data. Kesalahan data akhirnya kesalahan ngitung. Kesalahan ngitung akhirnya kesalahan menjawab. Tuh. Ya, kesalahan menjawab berarti kekalahan. Ternyata kekalahan berawal dari kesalahan ilustrasi. Gitu, hati-hati. Nah, dari permukaan air sungai di kaki pipa U ya, massa jenis air sungai berapa? Ini adalah rho dari air. Ini tadi adalah minyak, ya. Ini berisi minyak, di mana rho minyak diketahui sesuai soal 0,88 gram per cm kubik, gitu ya. Oke. Baiklah adik-adik, ya. Tadi hukum Pascal. Kalau yang pipa U yang seperti ini, pipa U seperti ini, adik, kamu harus tahu. Tarik dulu titik yang tingginya sama. Nama hukumnya adalah HUH. Apa, Dik? HUH, hukum utama hidrostatis, ya. Maka pada titik yang tingginya sama, ini kan tingginya sama. Diukur dari acuan tertentu, misal lantai. Tekanan hidrostatisnya sama, Adik. Jadi apa? pH kiri itu adalah minyak, sama dengan pH yang kanan adalah air. pH itu rho GH. Ini juga rho GH. Minyak, air. Karena G-nya sama maka G-nya dicoret. Ya. Jadi hukum utama hidrostatis rumusnya asik banget, yaitu rho H rho H. Iya, apa Dik? Rho H rho H. Rho minyak, H minyak, rho air, H air. Selesai konseptualnya dari hukum utama hidrostatis. H ini menyatakan apa? Ketinggian? Bukan, saudara-saudara ya. Anda yang mengatakan hanya ketinggian, ini segera insaf ya. Segera berbalik. Bukan ketinggian, adik. Tapi apa? Kedalaman ya. Kedalaman. Apa beda dengan tinggi? Beda. Namanya tinggi itu ngukurnya dari bawah. Tapi kalau dalam ngukurnya dari atas. Sehingga nanti angkanya jelas berbeda. Tahu ya adik-adik ya? Jadi H di situ dalam sesuai rumus tekanan hidrostatis, hanya adalah kedalaman dan bukan ketinggian. Maka dalam dari minyak, nah ini harus hati-hati adik, ngukurnya dari atas. Set. Nah, inilah H minyak. Berarti secara otomatis 10 ini sudah H minyaknya. Oke? Lah kalau dalam dari airnya mana? Dari permukaan sampai sini. Ini adalah dalamnya air. Oh, ternyata angkanya bukan 2 seperti yang tertulis di soal. Tetapi apa? 10 dikurangi 2. Berarti 8 meter. Luar biasa kan? Ketika adik-adik salah ilustrasi, salah angka, salah jawab. Ya, begitu. Juga jangan salah konsep adik. Kedalaman kamu mikir itu ketinggian. Salah lagi. Kasihan. Gitu ya adik ya? Oke, baiklah. Sehingga langkah berikutnya kita tinggal hitung ini. Ya, tadi rho minyak berapa, Dek? 0,88 gitu ya. H minyak 10 cm sesama cm boleh kok ya. Rho air. Iya, memang itu ditanya, tulis saja. H air dia adalah 8. Masya Allah. Cantik sekali bagi 8 1 bagi 8 0,11 ya. Aduh, angkanya bikin gemes saja. Ya, tinggal kalikan 0,11 kali 10 berapa, Adik? 1,1 dengan satuan sama yaitu gram
per sentimeter kubik. Wow. 1,1. Saudara-saudara, ya. Gitu. Jangan salah ilustrasi, jangan salah pakai angka, jangan salah konsep, jangan salah ngitung, terakhir jangan salah pilih ya. Pilih yang benar, jangan pilih yang salah. Oke. Baik, Adik. Nah, bagaimana prediksi dari The Prams? Serumit apapun, kalau itu sebatas pipa U yang seperti ini, asal ilustrasi benar ya sudah. Saya anggap sudah siap. Tapi kadang-kadang siswa atau peserta KSN itu terkaget-kaget ketika yang muncul bentuk yang seperti ini. Ada tabungnya. Nah, bagaimana itu? Lagian tekanannya bukan lagi rho GH seperti yang di sini, tetapi nanti beda. Ada CMHG, ada CM air, ada CM alkohol misalnya. Nah, itu juga harus paham. Ya, kalau CMHG itu CM raksa. Kadang bukan CM tapi MM, ya. MMHG juga bisa, ya. Oke. Nah, disinilah tempatnya. Kita jadikan prediksi Adik ya. Oke. Perhatian Adik semuanya. Tekanan udara di ruang R, ya. Ruang R itu di sini. Ya, ini ruangan R ini. Adalah 86. Oke. Jadi di sini P di R di tabung itu adalah 86. 86 apa Adik? Sentimeter raksa CMHG. Ini ya, sampai sini kita baca. Perbedaan tinggi raksa pada kedua kaki manometer adalah 14 cm. Ini berarti ya. Ini H. Dari raksa. HR ya. Tekanan udara luar itu di sini. Tekanan udara luar ditanyakan. Adik-adik, manometer ini tetap pipa U, sehingga bagaimanapun juga dia tetap HUH. Artinya ambil acuan yang sama, misal di sini berada pada ketinggian sama, titik ini sama dengan titik ini. Saya tulis tekanan yang sebelah kiri berarti sama dengan tekanan yang di sebelah kanan. Adik-adik, sebelah kiri ada tekanan siapa? Ada tekanan udara luar, Adik ya, ditambah tekanan dari raksa HG. Kalau yang kanan adalah tekanan dari tabung R. Karena ini kan udara terus langsung tembus ini, tidak ada cairan lagi. Bener enggak? Betul? Betul ya. Dan Adik, ini nanti ditanyakan. Karena ini CMHG artinya setara dengan tekanan raksa dengan kedalaman 86 cm. Berarti di sini tekanan ini ya tidak lain adalah tekanan raksa dengan kedalaman 14. Ditulis 14 CMHG. Saudara-saudara, bukan rho GH. Kenapa? Karena kita menyesuaikan yang di sini adalah juga dalam CMHG. Ngerti? Jangan pakai rho GH, tidak akan ketemu. Dihitung 3 malam nggak akan ketemu, ya. Dan jawaban-jawaban pun CMHG. Berarti nggak SI dong? Betul, tidak SI. Apa harus SI itu? Tidak. Kalau diminta SI, baru SI. Rho GH, ujung-ujungnya SI. Ngerti ya, Dik ya? Oke. Sehingga dari sini, P luar ditanya. Ya, hanya tinggal pindah ruas aja ya. Di kanan ada 86, pindah berarti min. Kurangi 14. Satuan tetap sama. Langsung apa? CMHG. 86 kurangi 14 CMHG. Wow, 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 wow. Sudah ketemu. Ternyata gampang. Kenapa harus bingung? Ya. Banyak yang balik kanan langsung melihat soal seperti ini dikiranya susah. Ya. Tapi kalau ngerti konsepnya ternyata justru lebih mudah dari soal yang umum ini. Oke. Dan adik-adik yang sudah setia dengan channel The Pram harus tahu dong. Ya. Biar nggak rugi ya. Sudah gabung channel The Pram tetap aja nggak jenius-jenius, kasihan ya. Oke. Ya, semakin di hati semakin mengedukasi. Oke, The Pram begitu. Nah, masih ada satu halaman. Ini nggak kalah serunya Adik, sifatnya tidak ngitung tapi luar biasa ya. Dan ini nanti miskonsepsinya keren banget ya. Keren, betul-betul keren. Dua kubu yang berbeda masing-masing bertahan. Nggak mungkin itu, yang benar saya, kamu salah. Siapa bilang saya salah? Saya benar, kamu yang salah. Nah, sampai kiamatnya. Nah, semoga nanti bisa saya luruskan ya.
bisa saya cerahkan di soal ini. Soal nomor 10. Tentang apa toh? Iya, speaker yang berada dalam kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Oke. Udara dari dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya bunyi semakin lama semakin lemah dan akhirnya sama sekali tidak terdengar. Hal ini terjadi karena apa? Oke. Adik, kalau secara konseptual nanti mengerti tentang bunyi, maka menjawab ini tidak ada apa-apanya. Tanpa keraguan dan langsung benar. Apa itu? Sederhana. Pembagian gelombang. Ya. Sudah lama belajar fisika itu masih ada banyak yang nggak ngerti tentang pembagian gelombang ini. Kalau saya tanya gelombang itu ada berapa? Ada yang jawab, ada 2. Apa? Transversal, longitudinal. Lalu saya lanjutkan. Berarti gelombang mekanik apa bukan gelombang? Oh iya ya, berarti ada 3. Loh, berarti gelombang elektromagnet apa bukan gelombang? Oh iya ya, berarti ada 4. Loh, apa gelombang berjalan bukan gelombang? Oh iya, gelombang, berarti ada 5. Loh. Lah, apa gelombang stasioner bukan gelombang? Oh iya ya, gelombang, berarti ada 6. Loh gimana? Itu berarti belum memahami. Jadi gini adik, pembagian gelombang itu ya macam-macam. Menurut apa dulu? Oke. Pertama adalah menurut arah pram. Rambat ya. Arah rambat dan arah getar. Nah, gitu adik. Ada 2. Satu adalah gelombang apa? Transversal. Dan 2 adalah gelombang longitudinal. Nah, ini adik harus tahu. Dimana kalau transversal, arah rambat dan arah getarnya adalah tegak lurus, kita konsisten dengan pembukanya. Dan kalau longitudinal itu adalah berimpit. Itu adik. Ya. Saya kira dalam gambar itu nampak sekali. Nah, pembagian berikutnya, adik, ada pembagian gelombang itu adalah menurut kebutuhan. Nah, ini ya. Kebutuhan apa? Medium. Medium apa? Perambatan, gitu ya. Medium perambatan. Ini ada 2. Yang pertama ada namanya gelombang mekanik. Yang kedua ada namanya gelombang elektromagnet atau GEM. Bagaimana itu? Gelombang mekanik hanya bisa merambat dalam medium, berarti harus butuh medium, baru bisa merambat. Kalau gelombang elektromagnet bisa merambat meskipun tanpa medium. Begitu adik. Ya. Sehingga dari 2 klaster pembagian ini, ya klaster istilahnya ya, maka kita bisa masukkan tentang bunyi dan cahaya, jenis gelombang yang paling sering disinggung di soal apapun. Kalau bunyi transversal apa longitudinal? Iya, bunyi adalah longitudinal. Contohnya bunyi. Berarti transversal contohnya apa? Cahaya, itu transversal. Ya, adik. Nah, karena transversal itu kan gelombangnya gini ya, adik ya. Maka merambatnya cepat. Sedangkan longitudinal kan ini ya. Gitu ya. Sehingga lambat. Maka jangan heran kalau kecepatan cahaya jauh lebih besar dari kecepatan bunyi. Ada ilmunya di situ, ya. Berikutnya adik-adik. Cahaya masuk mekanik apa elektromagnet? Masuknya elektromagnet. Kalau bunyi masuknya di mana? Masuknya di gelombang mekanik. Ya, adik-adik ngerti? Nah, berarti bunyi itu bagaimana? Dia butuh medium. Tanpa medium nggak akan merambat. Kaitannya soal apa? Bahwa tadi bunyi. Udaranya dihilangkan sehingga sama sekali tidak terdengar. Berarti posisi udara ini sebagai apa, adik? Sebagai apa posisi udara itu? Sebagai medium rambat dari bumi. Bagaimana? Nggak sadar kita menjawab bahwa udara merupakan medium merambat dari bunyi.
Makanya ketika udaranya dikeluarkan sehingga sudah tidak ada medium, nggak terdengar bunyi, ya. Masuk bukan? Sangat masuk akal bukan? Coba jawaban yang lain, bunyi diredam oleh medium kaca. Konsep apa ini? Bunyi terbawa keluar bersama kaca menuju pasar, berarti belanja ya. Pengecoh aja yang sama sekali nggak berdasarkan konsep adik. Frekuensi bunyi bergantung udara. Bentar, di rumus apa? Frekuensi bunyi bergantung udara. Nggak ada sih ya. Ngaco ini. Tapi ya nggak apa-apa. Memang kan jawaban salah yang dibuat. Kalau sampai terkecoh ya. Naudzubillah. Ngerti? Dari pembagian ini dek terjawab. Ada konsepnya. Nah, tapi tetap saya teruskan dulu. Tadi sudah terlanjur ngomong. Ada lagi pembagian yang ketiga ya tentang gelombang. Yaitu apa dek? Menurut amplitudonya. Gitu adik ya. Ada dua macam. Yang pertama nanti ada namanya gelombang berjalan. Dan yang kedua ada gelombang stasioner, adik. Apa itu? Kalau gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap, sedangkan stasioner itu amplitudonya berubah. Lebih jauh berubahnya terhadap variabel apa? Terhadap X, posisi. Ya. Kalau dalam sumbu X ya X, dalam sumbu Y ya Z. Tergantung persamaan gelombangnya seperti apa. Ya. Pendalaman dari ini dan ini di SMA, tapi perlu tahu dulu, ya. Perlu tahu dulu meskipun belum dalam, besok di SMA tinggal lanjutkan. Itulah Adik ya. Nah, kalau ini sudah ngerti. Tahu ya, cahaya bunyi itu sebenarnya bagaimana? Maka dengan kata lain bahwa cahaya dia adalah di samping gelombang transversal, dia juga gelombang elektromagnet. Kalau bunyi di samping dia gelombang longitudinal, dia juga gelombang mekanik. Jelas adik? Ceta? Dong ya? Dong. You know what is the meaning of dong? Dong itu mengerti. Ya, sangat jelas. Baiklah. Setelah itu adik, pengembangan konsep dari sekedar pembagian ini ada beberapa chatting. Ya, ini anak muda sekarang suka. Ya, dan tua. Sama aja. Chatting di sini maksudnya adalah catatan penting, ya. Untuk kebutuhan KSN ya, tinggal tidak detail di rumus karena adik masih di SMP, harus tahu bahwa kecepatan rambat dari bunyi itu dia nanti akan sebanding dengan suhunya. Artinya apa? Kalau suhunya diperbesar, maka V-nya akan menjadi besar. Sebaliknya pada suhu yang kecil, maka V-nya akan semakin kecil. Walaupun saya katakan, sekali lagi, kesebandingannya tidak linier loh deh ya, tidak linier. Kok tahu tidak linier? Sebenarnya ada rumusnya. V sama dengan akar gamma RT per M. Nah, lurusnya lurus akar terhadap T. Tapi itu nggak di SMP adik. Makanya saya katakan saja, tidak saya tulis gitu ya. Jadi suhu besar, kecepatan besar. Suhu kecil, kecepatan kecil. Luar biasa. Chatting pertama. Oke ya. Kemudian yang kedua adik, urutan cepat rambat bunyi di berbagai medium itu. Kecepatan di medium padat lebih besar daripada medium cair. Dan lebih besar lagi dari kecepatan di medium gas. Namanya zat kan sudah ya, padat, cair, gas. Ini adik harus tahu. Jadi kecepatan di padat, ya, misal di besi, kayu, itu lebih besar daripada cair, air, ya, minyak, alkohol, gliserin, ya, atau gas atau angin sendiri. Itu terkecil ternyata. Ngerti ya adik ya? Nah, ini chattingnya, setidaknya ini adik, jangan sampai nggak ngerti ini. Nah, kaitannya apa adik-adik? Ini ada soal yang prediksi in the pram ini seru banget ya. Dan ini betul-betul menjadi polemik berkepanjangan ya tentang soal prediksi saya ini. Sehingga masing-masing ya tadi bertahan pada kubunya, nggak mau ada yang ngalah. Tapi tentu sebenarnya ada yang benar dan ada yang salah. Bagaimana itu? Oke, mari kita mulai. Pada malam hari, bunyi dapat didengar lebih nyaring daripada siang hari. Itu karena apa? Nggak ngitung ya.
Karena suhu udara di permukaan bumi lebih dingin dibandingkan suhu udara di atasnya. Benar nggak ya? Karena pada malam hari tidak terdapat sinar matahari. Ya memang iya, tapi betulkah penyebab bunyi lebih nyaring? Apa dasar konsepnya? Entahlah. C. Karena suhu udara permukaan bumi lebih panas dibandingkan suhu udara di atasnya. Ini berkebalikan dengan A ya. Berarti A dan C ini salah satunya benar. Cocok itu maksudnya ya. Tapi apakah betul sesuai dengan kehendak soal, yaitu bunyi lebih nyaring? Entahlah. D. Pada malam hari sumber bunyi yang lain lebih sedikit. Nah, ya mestinya iya secara umum. Ya, secara umum begitu adik ya, karena malam saatnya tidur, siang saatnya beraktivitas. Aduh, ya betul ya, jawabannya ini loh, menggiring opini ini. Tetapi begini adik, pertama ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Malah mau pidato ya. Jadi begini adik, tentang suhu udara di permukaan ketika malam, itu suhu di permukaan dengan suhu di atasnya. Permukaan ini maksudnya adalah permukaan bumi. Itu tinggi mana? Kalau di atasnya ini maksudnya adalah atmosfer bumi. Ya, adik-adik, kamu harus tahu bahwa permukaan bumi itu ketika malam suhunya lebih tinggi dari di atmosfer adik. Ya, suhunya lebih tinggi. Berarti lebih panas di permukaan bumi. Ya. Di atmosfer di atasnya lebih dingin. Makin naik makin dingin nanti. Jangan sampai terbalik. Ini harus tahu dulu. Kalau siang gimana? Kalau siang ya tinggal dibalik. Jadi gitu ya. Suhu udara di permukaan bumi lebih dingin. Padahal T-nya kan malam itu lebih besar ya. Berarti ini langsung salah. Keren ya, Dek ya. Ini ada kemungkinan benar. Kemungkinan benar suhu udara lebih panas. Benarnya baru kemungkinan loh, Dek ya. Jangan diartikan pasti benar gitu. Ya. Kemudian kalau malam hari tidak terdapat sinar matahari ini, saya kira meskipun memang iya, tapi tidak ada dasar konsepnya yang terkait dengan kehendak soal. Berarti kita tinggal konvergen pada jawaban C atau D. Gitu, adik-adik. Baik, hati-hati menentukan yang benar C atau D. Kita lihat, adik, kalau kita mau mengupas C, bahwa suhu di permukaan lebih panas dengan suhunya tinggi, bagaimana tadi? Cepat rambatnya? Cepat rambatnya tinggi, adik. Ya. Berarti akan semakin cepat sampai ke telinga. Artinya kan gitu ya. Jadi benar nggak? Lebih nyaring. Karena semakin cepat sampai ke telinga. Nah, gini adik-adik, lihat soal secara baik. Kalau di soal yang dikehendaki adalah lebih nyaring, nyaring itu merdu. Sama sekali tidak ada hubungannya lebih cepat atau lebih lambat. Salah ini. Ya. Memang betul lebih cepat, tapi siapa yang menjamin lebih nyaring? Bukan karena itu lebih nyaringnya. Keren ya. Lah berarti D benar dong ya, harus. Mosok semua salah? Bagaimana D lebih bisa benar? Pada malam hari sumber bunyi yang lain lebih sedikit. Ini kaitannya apa, adik? Ya. Kalau semakin banyak sumber bunyi, akan semakin banyak terjadi pelayangan bunyi. Apa pelayangan bunyi itu? Ya, adalah terjadinya suara keras lemah secara bergantian. Ya. Kenapa? Karena satu titik menerima bunyi lebih dari satu. Semakin banyak sumber bunyi yang ada, maka pelayangan semakin sering. Kalau sumber bunyinya sedikit, maka pelayangan semakin kecil. Sehingga kalau keras lemah, pelayangan itu semakin kecil, sudah otomatis bunyi itu terasa lebih nyaring. Bagaimana, adik, masih ragu? Ya. C yang seakan-akan benar itu benar dalam rangka kecepatannya lebih tinggi.
bukan masalah nyaring tidaknya. Maka ketika soal itu saya rubah, pada malam hari bunyi lebih cepat ditangkap daripada siang hari, maka C adalah jawaban benar. Kalau soalnya apa? Lebih cepat ditangkap. Gitulah, Adik. Tapi soal ini jelas sekali lebih nyaring, bukan lebih cepat ditangkap atau lebih lambat. Sudah jelas? Sudah jelas. Maka pihak-pihak yang membahas membenarkan C, monggo silahkan hijrah ke D. Karena soalnya lebih nyaring, bukan lebih cepat ditangkap. Nah, lebih jauh lagi sedikit mumpung ingat Adik. Kaitannya ya dengan suhu ini juga ada terkait dengan pembiasan. Pembiasan gelombang, termasuk bunyi kan gelombang. Pembiasan ya, itu ketika malam hari, jadi yang terjadi adalah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Maka ini akan terjadi pembiasannya adalah pembiasan ke bawah. Ya, gitu Adik. Kenapa? Karena suhu tinggi itu molekulnya renggang. Kemudian suhu rendah molekulnya rapat. Jadi pembiasan renggang ke rapat, ya, menurut apa itu? Hukum Snellius ya adik-adik ya. Maka renggang ke rapat itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sehingga dia akan dibiaskan ke bawah. Itu malam hari. Ya, kalau siang hari kebalikan, dibiaskan ke atas. Karena dibiaskan ke bawah, otomatis kita kan berada di bumi ya. Ini makin dekat telinga. Ya, adik-adik, makin dekat ke telinga. Sudah kecepatan bunyinya lebih besar, karena pembiasan lebih dekat ke telinga kita. Wah, dua hal ini akan semakin memperkuat bahwa di malam hari bunyi akan jauh lebih cepat kita dengar daripada siang hari. Ya, jadi dua faktor. Pertama, karena faktor kecepatan sebanding dengan suhu. Kemudian yang kedua karena faktor pembiasan. Ini yang menyebabkan malam hari jauh lebih cepat. Ya. Maka kalau lebih cepat jelas itu tentang suhu. Kalau lebih nyaring itu bukan permasalahan suhu tetapi permasalahan pelayangan bunyi di malam hari secara umum lebih sepi. Oke gitu Adik. Beginilah Adik ya. Asiknya fisika, ya. Tetap semangat Adik dan makin ke sana, ternyata soal-soal yang ditampilkan di KSN USN Fisika ini penuh dengan miskonsepsi. Ketika konsepnya nggak nyampe akan menjawab dengan salah. Meskipun bangga, gitu ya. Bangga kok salah, salah kok bangga. Wow, ngeri ya. Tidak seperti itu, oke. Makanya adik-adik, semakin di hati semakin mengedukasi. Setuju ya adik ya? Baik, Jenius Mendadak bersama The Prams.